Suami bunuh istri di Bakauheni, pelaku ditangkap saat pulang lebaran ke rumah orang tua. Pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, di Aula GWL, Jumat, 4 April 2025. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin, didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Nikolas Bagasyudi Kurnia, dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Susul. Kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuang dalam laporan polisi LP, B, 15/3/2025 SPKT, Polsek Penengahan, Polres Lamsel, Polda Lampung, Minggu, 23 Maret 2025. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin mengatakan pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Selasa, 1 April 2025, orang tua pelaku dan kepala desa menelpon anggota unit Reskrim Polsek Penengahan dan memberitahukan bahwa diduga pelaku atas nama Herman sudah pulang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara berada di rumah orang tua diduga pelaku tersebut, ujarnya. Pihaknya langsung ke rumah orang tua pelaku dan langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek Penengahan. Saat diinterogasi pelaku mengakui bahwa perbuatannya telah membunuh Windayani istri sah pelaku dengan cara memukuli korban dengan tangan kosong pada bagian wajah dan kepala. Lalu pelaku juga membenturkan kepala korban di lantai hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mengikat dan melilitkan leher korban dengan tali kabel colokan listrik untuk memastikan korban telah meninggal dunia. Berkat bantuan dari masyarakat, warga di Desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang, ini pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Jadi si terduga tersangka saat itu dia bukan diamankan oleh keluarga, karena pada saat diamankan dicek anggota tubuh bagian baju dan celananya ditemukan kunci T yang diduga memang sering digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan curanmor. Nah, setelah diamankan tersebut, diinformasikan kepada Polsek Penengahan. Saat itu di bawah juga kendali Pak Kabakop, karena si tersangka ini juga hampir dihakimi oleh warga, diamankan di rumah Pak Kades, Pak Kades, dan bisa kita tangani. Kemudian kita dalami terhadap perbuatan terduga tersangka saat itu. Ternyata memang benar tersangka ini telah melakukan pencurian dengan pemberatan itu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar jam 16.00 di areal persawahan Desa Bagunrejo, Kecamatan Ketapang. Yang menjadi korban yaitu Kasmiati binti Esti Ariantoko almarhum. Untuk tersangka sendiri atas nama Saidi Rotang. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan kelima KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Itu ya untuk yang kasus yang pertama. Kenapa kamu membunuh ini? Kenapa? Bukan siapa selingkuh. Terus lagi. Lagi kerja itu Pak. Terus Tiba-tiba disuruh pulang. Tiba-tiba saya suruh pulang penyanyian buat ke rumah. Kontrakan itu. Itu Kontrakan. Di kontrak. Siapa yang kontrakan? Sudah ada kontrakan Pak dengan Pak. Dia pulang dia nggak mau pulang Pak. Dia ngajak kontrak Pak. terus kamu bunuhnya kayak mana? Setelah itu kami ribut dulu Pak. Terus Kami ribut dulu. Dia ribut minta bertengkar itu. Dia minta cerai-cerai aja ngotot sama saya Pak. Keluarlah bahasa kasar Pak terus dari mulut perempuan ini Pak. Ngomong apa dia? Saya, Pak. Anjing babi Pak. nah dari situ kamu punya niat membunuh gitu? Nggak ada niat saya Pak. Saya sabar terus, saya situ dia tetap ngotot Pak. Lalu
ketika timbullah emosi saya Pak. Iya. Terus kamu apa pukul? Lalu saya tinju Pak kepalanya Pak. Tinju. Direncanain nggak itu? Apa emang sekelibatan aja? Kelibatan aja Pak saya tuh. Emosi Pak. Saya nggak pernah ada rencana seperti itu Pak. Kamu apain istrimu sampai meninggal? Saya tinju kepalanya Pak. Terus? Lalu saya benturkan kepalanya di bawah lantai Pak 3 kali. Lalu saya ikat pakai kabel, udah Pak. Oh, itu upaya kamu untuk mengelabuhi atau seperti apa tuh? Kamu ikat pakai tali itu? Kabel yang ada di situ Pak. Iya. Untuk pura-pura dia gantung diri atau Iya. seperti apa? Emang sengaja niat membunuh di situ gitu loh? Ya kurang lebih seperti itu Pak. Saya Terus kamu lari kemana habis itu? lalu meninggalkan dia Pak, mengunci pintu, pergi dari situ Pak. Kemana? Pelabuhan lagi Pak. Apa kerjamu? Saya kerja di Parung Panjang Pak. Selama kamu kabur itu, kamu sembunyi atau memang kamu masih beraktivitas biasa? Aktivitas biasa Pak. Nggak, pada saat kamu keluar dari rumah kontrakan itu, dia tahu ya kalau korban itu meninggal? Saya kurang tahu Pak itu Pak. Setelah kejadian langsung saya tinggalin Pak. Udah berapa lama nikah? 7 tahun Pak. Namanya? Saya kurang tahu Pak, itu istri yang ngajak ke situ Pak. Namanya siapa bro? Kami punya rumah di kampung Pak. Oke. Kontrak kamu ada di mana? Saya di Tangerang Pak kerja. Nama kamu? Ketemu di sana ya? Apa emang orang sini kamu? Enggak Pak, saya telepon aja Pak sama istri itu Pak. Suruh pulang ada keperluan katanya Pak. Nama kamu siapa? Herman Pak. Usia? Usia 26 Pak. Udah punya anak belum? Belum Pak. Ini nikah siri atau gimana? Suami bunuh istri di Bakauheni, pelaku ditangkap saat pulang lebaran ke rumah orang tua. Pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, di Aula GWL, Jumat, 4 April 2025. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin, didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Nikolas Bagasyudi Kurnia, dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Susul. Kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuang dalam laporan polisi LP, B, 15/3/2025 SPKT, Polsek Penengahan, Polres Lamsel, Polda Lampung, Minggu, 23 Maret 2025. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin mengatakan pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Selasa, 1 April 2025, orang tua pelaku dan kepala desa menelpon anggota unit Reskrim Polsek Penengahan dan memberitahukan bahwa diduga pelaku atas nama Herman sudah pulang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara berada di rumah orang tua diduga pelaku tersebut, ujarnya. Pihaknya langsung ke rumah orang tua pelaku dan langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek Penengahan. Saat diinterogasi pelaku mengakui bahwa perbuatannya telah membunuh Windayani istri sah pelaku dengan cara memukuli korban dengan tangan kosong pada bagian wajah dan kepala. Lalu pelaku juga membenturkan kepala korban di lantai hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mengikat dan melilitkan leher korban dengan tali kabel colokan listrik untuk memastikan korban telah meninggal dunia. Berkat bantuan dari masyarakat, warga di Desa Sido Asing, Kecamatan Ketapang. Ini pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Jadi si terduga tersangka saat itu dia bukan diamankan oleh keluarga, karena pada saat diamankan dicek anggota tubuh bagian baju dan celananya ditemukan kunci T yang diduga memang sering digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan curanmor. Nah, setelah diamankan tersebut, diinformasikan kepada Polsek Penengahan. Saat itu di bawah juga kendali Pak Kabakop, karena si tersangka ini juga hampir dihakimi oleh warga, diamankan di rumah Pak Kades, Pak Kades, dan bisa kita tangani. Kemudian kita dalami terhadap perbuatan terduga tersangka saat itu. Ternyata memang benar, tersangka ini telah melakukan
pencurian dengan pemberatan itu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar jam 16.00 di areal persawahan Desa Bagunrejo, Kecamatan Ketapang. Yang menjadi korban yaitu Kasmiati binti Esti Ariantoko almarhum. Untuk tersangka sendiri atas nama Saidi Rotang. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 363 ayat 1, ke-4 dan ke-5 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Itu ya untuk yang kasus yang pertama. Kenapa kamu membunuh ini? Kenapa? Selingkuh. Bukan siapa yang selingkuh. Terus apa lagi? Saya lagi kerja itu Pak. Terus ceritain. Tiba disuruh pulang. Tiba saya suruh pulang, penyanyian Pak, pulang ke rumah. Itu Kontrakan. Di kontrak. Siapa yang kontrak? Sudah ada kontrakan Pak, penyanyian Pak. Dia pulang, dia nggak mau pulang Pak. Dia ngajak kontrak Pak. terus kamu bunuhnya kayak mana? Setelah itu kami ribut dulu Pak. Terus Kami ribut dulu. Dia ribut, minta bertengkar itu. Dia minta cerai-cerai aja ngotot sama saya Pak. Keluarlah bahasa kasar Pak terus dari mulut perempuan ini Pak. Ngomong apa dia? Saya Pak, anjing babi Pak. nah dari situ kamu punya niat membunuh gitu? Nggak ada niat saya Pak. Saya sabar terus dari situ, dia tetap ngotot Pak. Lalu ketika timbullah emosi saya Pak. Terus kamu apa pukul? Lalu saya tinju Pak kepalanya Pak. Tinju. Direncanain nggak itu? Apa emang sekelibatan aja? Kelibatan aja Pak saya tuh. Emosi Pak. Saya nggak pernah ada rencana seperti itu Pak. Kamu apain istrimu sampai meninggal? Saya tinju kepalanya Pak. Terus Lalu saya benturkan kepalanya di bawah lantai Pak 3 kali. Lalu saya ikat pakai kabel, udah Pak. Oh, itu upaya kamu untuk mengelabuhi atau seperti apa tuh? Kamu ikat pakai tali itu? Kabel yang ada di situ Pak. Iya. Untuk pura-pura dia gantung diri atau Iya. seperti apa? Emang sengaja niat membunuh di situ gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Terus kamu lari kemana habis itu? Saya lalu meninggalkan dia Pak, mengunci pintu, pergi dari situ Pak. kemana? Pelabuhan lagi Pak. Apa kerjamu? Saya kerja di Parung Panjang Pak. Selama kamu kabur itu, kamu sembunyi atau memang kamu masih beraktivitas biasa? Aktivitas biasa Pak. Nggak, pada saat kamu keluar dari rumah kontrakan itu, dia tahu ya kalau korban itu meninggal? Saya kurang tahu Pak itu Pak. Setelah kejadian langsung saya tinggalin Pak. Sudah berapa lama nikah? 7 tahun Pak. Namanya? Pindah ke situ. Kontrakan. Saya kurang tahu Pak, itu istri yang ngajak ke situ Pak. Namanya siapa bro? Kami punya rumah di kampung Pak. Oke. Sama istrimu kontrak kamu ada di mana? Saya di Tangerang Pak kerja. Nama kamu? Ketemu di sana ya? Apa emang orang sini kamu? Enggak Pak, saya telepon aja Pak sama istri itu Pak. Suruh pulang ada keperluan katanya Pak. Nama kamu siapa? Herman Pak. Usia? Usia 26 Pak. Udah punya anak belum? Belum Pak. Ini nikah siri atau gimana? Suami bunuh istri di Bakauheni, pelaku ditangkap saat pulang lebaran ke rumah orang tua. Pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, di Aula GWL, Jumat, 4 April 2025. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin, didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia, dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Susul. Kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuang dalam laporan polisi LP, B, 15/3/2025 SPKT, Polsek Penengahan, Polres Lamsel, Polda Lampung, Minggu, 23 Maret 2025. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin mengatakan pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya.
Selasa, 1 April 2025, orang tua pelaku dan kepala desa menelpon anggota unit Reskrim Polsek Penengahan dan memberitahukan bahwa diduga pelaku atas nama Herman sudah pulang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara berada di rumah orang tua diduga pelaku tersebut, ujarnya. Pihaknya langsung ke rumah orang tua pelaku dan langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek Penengahan. Saat diinterogasi pelaku mengakui bahwa perbuatannya telah membunuh Windayani istri sah pelaku dengan cara memukuli korban dengan tangan kosong pada bagian wajah dan kepala. Lalu pelaku juga membenturkan kepala korban di lantai hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mengikat dan melilitkan leher korban dengan tali kabel colokan listrik untuk memastikan korban telah meninggal dunia. Berkat bantuan dari masyarakat, warga di Desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang, ini pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025, jadi si terduga tersangka saat itu dia bukan diamankan oleh keluarga, karena pada saat diamankan dicek anggota tubuh bagian baju dan celananya ditemukan kunci T yang diduga memang sering digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan curanmor. Nah, setelah diamankan tersebut diinformasikan kepada Polsek Penengahan. Saat itu di bawah juga kendali Pak Kabapok, karena si tersangka ini juga hampir dihakimi oleh warga, diamankan di rumah Pak Kades Pak Kades, dan bisa kita tangani. Kemudian kita dalami terhadap perbuatan terduga tersangka saat itu, ternyata memang benar tersangka ini telah melakukan pencurian dengan pemberatan itu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar jam 16.00 di areal persawahan Desa Bagunrejo, Kecamatan Ketapang. Yang menjadi korban yaitu Kasmiati binti Esti Ariantoko almarhum. Untuk tersangka sendiri atas nama Saidi Rotama. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan kelima KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Itu ya untuk yang kasus yang pertama. Kenapa kamu membunuh ini? Kenapa? Selingkuhan, Pak. Bukan siapa yang selingkuh. Terus apa lagi? Saya lagi kerja itu, Pak. Terus? Ceritain. Tiba disuruh pulang. Tiba saya suruh pulang, disuruh pulang penyanyian, Pak, pulang ke rumah. Kontrakan Itu Kontrakan. Di kontrakan. Siapa yang kontrakan? Sudah ada kontrakan, Pak, di penyanyian, Pak. Dia pulang, dia nggak mau pulang, Pak. Dia ngajak kontrak, Pak. terus kamu bunuhnya kayak mana? Setelah itu kami ribut dulu, Pak. Terus? Kami ribut dulu. Dia ribut, minta bertengkar itu. Dia minta cerai-cerai aja, ngotot sama saya, Pak. Keluarlah bahasa kasar, Pak, Terus? dari mulut perempuan ini, Pak. Ngomong apa dia? Saya, Pak, anjing babi, Pak. Nah, dari situ kamu punya niat membunuh gitu? Nggak ada niat saya, Pak. Saya sabar terus dari situ. Dia tetap ngotot, Pak. Lalu ketika timbullah emosi saya, Pak. Terus kamu apa pukul? Lalu saya tinju, Pak, kepalanya, Pak. Tinju. Direncanain nggak itu? Apa emang sekelibatan aja? Kelibatan aja, Pak, saya tuh. Emosi, Pak. Saya nggak pernah ada rencana seperti itu, Pak. Kamu apain istrimu sampai meninggal? Saya tinju kepalanya, Pak. Terus? Lalu saya bentulkan kepalanya di bawah lantai, Pak, 3 kali. Lalu saya ikat pakai kabel, udah, Pak. Oh, itu upaya kamu untuk mengelabuhi atau seperti apa tuh? Kamu ikat pakai tali itu? Kabel yang ada di situ, Pak. Iya. Untuk pura-pura dia gantung diri atau seperti apa? Emang sengaja niat membunuh di situ gitu loh? Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Terus kamu lari kemana habis itu? Saya lalu meninggalkan dia, Pak, mengunci pintu, pergi dari situ, Pak. Kemana? Pelabuhan lagi, Pak. Apa kerjamu? Saya kerja di Parung Panjang, Pak. Selama kamu kabur itu, kamu sembunyi atau memang kamu masih beraktivitas biasa? Aktivitas biasa, Pak.
Enggak, pada saat kamu keluar dari rumah kontrakan itu, dia tahu ya kalau korban sudah meninggal? Saya kurang tahu Pak itu Pak. Setelah kejadian langsung saya tinggalin Pak. Udah berapa lama nikah? 7 tahun Pak. Namanya Kita ke situ. Kontrakan. Saya kurang tahu Pak, itu istri yang ngajak ke situ Pak. namanya siapa, Bro? Kami punya rumah di kampung Pak. Oke. Selama istrimu kontrak kamu ada di mana? Saya di Tangerang Pak. Kerja? Nama kamu? Ketemu di sana ya? Apa emang orang sini kamu? Enggak Pak, saya telepon aja Pak sama istri itu Pak. Suruh pulang ada keperluan katanya Pak. Nama kamu siapa? Herman Pak. Usia? Usia 26 Pak. Udah punya anak belum? Belum Pak. Ini nikah siri atau gimana? Suami bunuh istri di Bakauheni, pelaku ditangkap saat pulang lebaran ke rumah orang tua. Pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, di Aula GWL, Jumat, 4 April 2025. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin, didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia, dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Susul. Kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuang dalam laporan polisi LP, B, 15/3/2025 SPKT, Polsek Penengahan, Polres Lamsel, Polda Lampung, Minggu, 23 Maret 2025. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin mengatakan pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Selasa, 1 April 2025, orang tua pelaku dan kepala desa menelpon anggota unit Reskrim Polsek Penengahan dan memberitahukan bahwa diduga pelaku atas nama Herman sudah pulang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara berada di rumah orang tua diduga pelaku tersebut, ujarnya. Pihaknya langsung ke rumah orang tua pelaku dan langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek Penengahan. Saat diinterogasi pelaku mengakui bahwa perbuatannya telah membunuh Windayani istri sah pelaku dengan cara memukuli korban dengan tangan kosong pada bagian wajah dan kepala. Lalu pelaku juga membenturkan kepala korban di lantai hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mengikat dan melilitkan leher korban dengan tali kabel colokan listrik untuk memastikan korban telah meninggal dunia. Berkat bantuan dari masyarakat, warga di Desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang. Ini pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Jadi si terduga tersangka saat itu ya, bukan diamankan oleh keluarga karena pada saat diamankan dicek anggota tubuh bagian baju dan celananya ditemukan kunci T ya, yang diduga memang sering digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan curanmor ya. Nah, setelah diamankan tersebut diinformasikan kepada Polsek Penengahan ya, saat itu di bawah juga kendali Pak Kabakop karena si tersangka ini juga hampir dihakimi oleh warga, diamankan di rumah Pak Kades ya. Pak Kades, dan bisa kita tangani, kemudian kita dalami terhadap perbuatan terduga tersangka saat itu. Ternyata memang benar ya, tersangka ini telah melakukan pencurian dengan pemberatan itu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar jam 16.00 di areal persawahan Desa Bagunrejo, Kecamatan Ketapang. Yang menjadi korban yaitu Kasmiati binti Esti Ariantoko almarhum. Untuk tersangka sendiri atas nama Saidi Rotang ya, terhadap tersangka kita kenakan pasal 363 ya, ayat 1 ke 4 dan kelima KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Itu ya untuk yang kasus yang pertama. Kenapa kamu membunuh ini? Kenapa? Selingkuh. Bukan siapa yang selingkuh? Terus apa lagi? Saya lagi kerja itu Pak. Terus ceritain. Tiba disuruh pulang. Tiba saya suruh pulang, terus
disuruh pulang penyanyian Pak, pulang ke rumah. Kontrakan itu. Itu Kontrakan. Di kontrakan. Siapa yang kontrak? Sudah ada kontrakan Pak, dia penyanyian Pak. Dia pulang, dia nggak mau pulang Pak. Dia ngajak kontrak Pak. terus kamu bunuhnya kayak mana? Setelah itu kami ribut dulu Pak. Terus Kami ribut dulu, dia ribut minta bertengkar itu, dia minta cerai-cerai aja ngotot sama saya Pak. Keluarlah bahasa kasar Pak terus dari mulut perempuan ini Pak. Ngomong apa dia? Saya Pak, anjing babi Pak. nah dari situ kamu punya niat membunuh gitu? Nggak ada niat saya Pak. Saya sabar terus, saya situ dia tetap ngotot Pak. Lalu ketika timbullah emosi saya Pak. Terus kamu apa pukul? Lalu saya tinju Pak kepalanya Pak. Tinju. Direncanain nggak itu? Apa emang sekelibatan aja? Kelibatan aja Pak saya tuh. Emosi Pak. Saya nggak pernah ada rencana seperti itu Pak. Kamu apain istrimu sampai meninggal? Saya tinju kepalanya Pak. Terus Lalu saya benturkan kepalanya di bawah lantai Pak 3 kali. Lalu saya ikat pakai kabel, udah Pak. Oh, itu upaya kamu untuk mengelabuhi atau seperti apa tuh? Kamu ikat pakai tali itu? Kabel yang ada di situ Pak. Iya. Untuk pura-pura dia gantung diri atau seperti apa? Emang sengaja niat membunuh di situ gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Terus kamu lari kemana habis itu? Saya lalu meninggalkan dia Pak, mengunci pintu, pergi dari situ Pak. kemana? Pelabuhan lagi Pak. Apa kerjamu? Saya kerja di Parung Panjang Pak. Selama kamu kabur itu, kamu sembunyi atau memang kamu masih beraktivitas biasa? Aktivitas biasa Pak. Nggak, pada saat kamu keluar dari rumah kontrakan itu, dia tahu ya kalau korban itu meninggal? Saya kurang tahu Pak itu Pak. Setelah kejadian langsung saya tinggalin Pak. Udah berapa lama nikah? 7 tahun Pak. Namanya? Pindah ke situ. Kontrakan. Saya kurang tahu Pak, itu istri yang ngajak ke situ Pak. Namanya siapa bro? Kami punya rumah di kampung Pak. Oke. Selama istri kontrak kamu ada di mana? Saya di Tangerang Pak. Kerja? Nama kamu? Ketemu di sana ya? Apa emang orang sini kamu? Enggak Pak, saya telepon aja Pak sama istri itu Pak. Suruh pulang, ada keperluan katanya Pak. Nama kamu siapa? Herman Pak. Usia? Usia 26 Pak. Udah punya anak belum? Belum Pak. Ini nikah siri atau gimana? Suami bunuh istri di Bakauheni, pelaku ditangkap saat pulang lebaran ke rumah orang tua. Pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, di Aula GWL, Jumat, 4 April 2025. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin, didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia, dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Susul. Kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuang dalam laporan polisi LP, B, 15/3/2025 SPKT, Polsek Penengahan, Polres Lamsel, Polda Lampung, Minggu, 23 Maret 2025. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin mengatakan pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Selasa, 1 April 2025, orang tua pelaku dan kepala desa menelpon anggota unit Reskrim Polsek Penengahan dan memberitahukan bahwa diduga pelaku atas nama Herman sudah pulang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara berada di rumah orang tua diduga pelaku tersebut, ujarnya. Pihaknya langsung ke rumah orang tua pelaku dan langsung mengamankan pelaku dan membawa ke Polsek Penengahan. Saat diinterogasi pelaku mengakui bahwa perbuatannya telah membunuh Windayani istri sah pelaku dengan cara memukuli korban dengan tangan kosong pada bagian wajah dan kepala. Lalu pelaku juga membenturkan kepala korban di lantai hingga tak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mengikat dan melilitkan leher korban dengan tali kabel colokan listrik untuk memastikan korban telah meninggal dunia. Berkat bantuan dari masyarakat, warga di Desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang. Ini pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Jadi si terduga tersangka saat itu ya, dia bukan diamankan oleh keluarga karena pada saat
diamankan, dicek anggota tubuh bagian baju dan celananya ditemukan kunci T ya, yang diduga memang sering digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan curanmor ya. Nah, setelah diamankan tersebut diinformasikan kepada Polsek Perengahan ya, saat itu di bawah juga kendali Pak Kabakop, karena si tersangka ini juga hampir dihakimi oleh warga, diamankan di rumah Pak Kades ya, Pak Kades, dan bisa kita tangani. Kemudian kita dalami terhadap perbuatan terduga tersangka saat itu, ternyata memang benar ya, tersangka ini telah melakukan pencurian dengan pemberatan itu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekitar jam 16.00 di areal persawahan Desa Bagunrejo, Kecamatan Ketapang. Yang menjadi korban yaitu Kasmiati binti Esti Ariantoko almarhum. Untuk tersangka sendiri atas nama Saidi Rotang ya, terhadap tersangka kita kenakan pasal 363 ya, ayat 1, ke-4 dan ke-5 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Itu ya untuk yang kasus yang pertama. Kenapa kamu membunuh ini? Kenapa? Selingkuh. Bukan siapa yang selingkuh. Terus apa lagi? Saya lagi kerja itu Pak. Terus ceritain aja. Tiba-tiba disuruh pulang. Tiba-tiba saya suruh pulang, penyanyian pulang ke rumah. Kontrakan ini. Itu Kontrakan. Di kontrak. Siapa yang kontrak? Sudah ada kontrakan Pak, dia penyanyian Pak. Saya pulang. Dia pulang, dia nggak mau pulang Pak. Dia ngajak kontrak Pak. terus kamu bunuhnya kayak mana? Setelah itu kami ribut dulu Pak. Terus Kami ribut dulu. Dia ribut, minta bertengkar itu. Dia minta cerai-cerai aja, ngotot sama saya Pak. Keluarlah bahasa kasar Pak terus dari mulut perempuan ini Pak. Ngomong apa dia? Saya Pak, anjing babi Pak. nah dari situ kamu punya niat membunuh gitu? Nggak ada niat saya Pak. Saya sabar terus, saya situ dia tetap ngotot Pak. Lalu ketika timbullah emosi saya Pak. Terus kamu apa pukul? Lalu saya tinju Pak kepalanya Pak. Tinju. Direncanain nggak itu? Apa emang sekelibatan aja? Kelibatan aja Pak, saya tuh emosi Pak. Saya nggak pernah ada rencana seperti itu Pak. Kamu apain istrimu sampai meninggal? Saya tinju kepalanya Pak. Terus Lalu saya bentulkan kepalanya di bawah lantai Pak 3 kali. Lalu saya ikat pakai kabel, udah Pak. Oh, itu upaya kamu untuk mengelabuhi atau seperti apa tuh? Kamu ikat pakai tali itu? Kabel yang ada di situ Pak. Iya. Untuk pura-pura dia gantung diri atau Iya. seperti apa? Emang sengaja niat membunuh di situ gitu loh? Ya kurang lebih seperti itu Pak. Terus kamu lari kemana habis itu? Saya lalu meninggalkan dia Pak, mengunci pintu, pergi dari situ Pak. kemana? Pelabuhan lagi Pak. Apa kerjamu? Saya kerja di Parung Panjang Pak. Selama kamu kabur itu, kamu sembunyi atau memang kamu masih beraktivitas biasa? Aktivitas biasa Pak. Nggak, pada saat kamu keluar dari rumah kontrakan itu, dia tahu ya kalau korban itu meninggal? Saya kurang tahu Pak itu Pak. Setelah kejadian langsung saya tinggalin Pak. Udah berapa lama nikah? 7 tahun Pak. Namanya? Kita ke situ. Kontrakan. Saya kurang tahu Pak, itu istri yang ngajak ke situ Pak. Namanya siapa bro? Kami punya rumah di kampung Pak. Oke. Selama istri kontrak kamu ada di mana? Saya di Tangerang Pak. Kerja? Nama kamu? Ketemu di sana ya? Apa emang orang sini kamu? Enggak Pak, saya telepon aja Pak sama istri itu Pak. Suruh pulang, ada keperluan katanya Pak. Nama kamu siapa? Herman Pak. Usia? Usia 26 Pak. Udah punya anak belum? Belum Pak. Ini nikah siri atau gimana? Suami bunuh istri di Bakauheni, pelaku ditangkap saat pulang lebaran ke rumah orang tua. Pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, di Aula GWL, Jumat, 4 April 2025.
Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Usrin, didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia, dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Susul. Kasus tindak